Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Alisa Mustari dari kelas non-reguler B semester 3 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pembahasan pada pertemuan ke-11 ini yaitu residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu pada pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya yaitu kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud pertama pada pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda, pemalsuan uang. Misalkan pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan penadahan. Kemudian kelompok jenis kejahatan pada pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan, makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kemudian, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden dan wakilnya, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, dan penghinaan terhadap orang, kejahatan penerbitan dan percetakan. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP, tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Kemudian 2, antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basiking. Kemudian, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Kemudian, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya yang pertama, belum lewat 5 tahun, yang dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali tidak dihapuskan. Kemudian, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan ini menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Kemudian, residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, yaitu terdapat pada pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Syarat-syarat residip pelanggaran yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Kemudian harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Kemudian, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Kemudian B. Pidana dalam kurung denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Kemudian D. Residip di luar KUHP. Yang pertama, residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiga. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Kemudian, residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Kemudian untuk pemberatan ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2.